Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat, semuanya semangat ya. Nah, untuk mengawali pertemuan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa. Duduk siap. Siap, siap, kami siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, olahraga, makan bergizi. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Pak Ari mau mengabsen dulu ya. Nanti yang Pak Ari panggil namanya, silahkan angkat tangan dan menyebutkan hadir. Coba. Findri, Aira, Aisyah, Alvin, Deva, Dara, Vino, Yumna, Zara. Oke, semuanya hadir ya. Oke, alhamdulillah. Nah, kemudian untuk mempererat rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Silakan semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ya, silahkan untuk duduk kembali. Terima kasih karena kalian sudah bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Pak Ari harapkan kalian memiliki toleransi yang bagus antar teman, tidak membeda-bedakan teman dan berteman dengan siapa saja. Betul. Nah, selanjutnya Pak Ari memiliki ice breaking berupa permainan brain gym. Nah, ini adalah asah otak menggunakan jari. Kamu nanti mengikuti Pak Ari, kemudian ketika Pak Ari bilang ganti, kamu akan berganti. Coba nih. Yang pertama adalah seperti ini. Coba semuanya seperti itu tangannya. Yang satu mengepal, satunya membentuk oke. 1, 2, 3 ganti. 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 Ganti, 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 ganti. Bisa? Oke, tepuk tangan kita semua. Selanjutnya yang kedua, satu kali lagi. Nah, sekarang ini ditunjuk, yang satunya bentuk L, satunya menunjuk. 1, 2, 3 ganti. 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 Ya, oke, tepuk tangan itu semua. Ya, terima kasih. Supaya kalian lebih fokus lagi, marilah kita bersama-sama jawab pertanyaan di slide ini. Yang pertama itu, pernahkah kalian mendapatkan tugas kelompok yang susah, namun harus diselesaikan dalam waktu yang singkat? Pernah enggak? Pernah. Nah, kemudian bagaimana agar tugas tersebut cepat selesai dan lebih ringan untuk dikerjakan? Betul, bekerja bersama dengan kelompok. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, kalian diharapkan dapat untuk mendeskripsikan pengertian kecerdasan buatan dengan kata-kata sendiri dengan tepat. Yang kedua, dapat mengidentifikasi minimal 3 contoh penerapan kecerdasan artifisial atau AI dalam kehidupan sehari-hari.
Dan yang ketiga, kalian dapat melakukan simulasi sederhana dengan cara kerja KA dengan prinsip dekomposisi dengan benar. Jadi di sini kita akan belajar gimana sih AI yang biasanya ada di handphone itu pekerjaannya itu gimana sih? Pak Ari minta untuk melihat tayangan video ini berhubungan dengan AI. Nah, untuk lebih mungkin masih bertanya-tanya apa itu AI, apa itu kecerdasan artifisial. Nah, kamu harus melihat video ini dulu. Di tahun 2050, AI mengambil alih. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat, guru tak bisa bisa. Apakah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut. Ini cuma AI yang ada di dalam. Nyatanya, mereka nggak sendiri itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersebut yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara lain? Jadi itulah dia AI dan segala ceritanya, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Sudah. Berarti kamu nangkepnya AI itu apa, Nak? Berarti, Nak? Robot, ya. Sebuah robot mengganti manusia, seperti itu. Nah, apakah manusia bisa tergantikan oleh AI di masa depan nanti? Terus gimana saya dapat kerjanya? Nah, mungkin kalian bertanya-tanya. Nah, tapi ada suatu hal yang tidak dimiliki AI tapi dimiliki manusia, yaitu adalah sebuah perasaan. AI tidak memiliki sebuah perasaan, tidak memiliki sebuah empati terhadap orang lain. Nah, kalau kita sebagai manusia bisa merasakan itu. Jadi itu adalah keunggulan manusia dibandingkan dengan yang AI. Dapat membantu manusia secara instan tanpa manusia harus bekerja. Jadi hanya memerintahkan saja langsung bekerja. Nah, coba sekarang tebak-tebakan. Yang pertama, nih, saklar lampu kira-kira AI apa bukan? Bukan, betul, bukan. Karena kita harus menghidupkan, kita harus jalan kan? Berarti bukan AI. Yang kedua, rekomendasi pemutar video online. Kalau kamu di YouTube, kalau buka YouTube biasanya langsung video-video yang kamu suka. Kira-kira itu AI apa bukan? Itu AI, betul. Karena kok HP-nya kamu itu kebiasaan membuka itu sehingga nanti yang muncul di beranda di awal itu adalah video-video yang kamu suka. Itu akan berbeda dengan HP-nya orang lain karena kesukaannya video yang ditonton berbeda, betul. Kemudian yang ketiga, kalkulator AI atau bukan? Bukan jawaban. Nah, berarti apa itu kecerdasan artifisial? Nah, kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau AI adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, orang yang membuat AI itu pengen mesin itu bisa seperti manusia. Jadi, semakin kamu pakai HP-nya kamu terus, maka dia akan semakin mengerti. Kadang pernah enggak kamu, misalnya, aku pengen beli sepatu gitu. Kemudian di HP tiba-tiba ada merek sepatu yang muncul. Gitu pernah enggak? Ya. Jadi, kok bisa HP-nya membaca pikiran? Nah, itu karena kamu sering berpikir atau berbicara. Karena handphone itu juga bisa mendengar kamu, Nak. Pernah tahu Google Assistant? Kayak, oke Google, gitu nanti dijawab. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ada video lagi tentang berpikir komputasional. Yaitu berpikir bagaimana AI itu bekerja. Nah, kita akan mengetahui gimana AI itu bekerja. Sehingga kita bisa membuat AI mungkin. Membuat game atau gitu. Game-game yang kamu mainin itu kan dari manusia juga. Nah, mungkin siapa tahu kamu nanti di masa depan bisa membuat game-game itu. Hai teman PC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Jadi berpikir komputasional itu ada 4, Nak, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ada 1, yang pertama, berpikir prinsip dekomposisi. Jadi yang sesuatu yang kompleks, yang sifatnya kompleks akan disederhanakan. Dan kita akan mempelajari yang pertama adalah dekomposisi. Mungkin kamu bingung gimana ya Pak maksudnya? Jadi gini nih Nak, langsung ke contohnya saja ya. Nih, misalnya ini ada gambar apa Nak?
Ada gambar rumah. Ini kan ada berapa bagian? Ada gentengnya, ada pintunya, ada jendelanya, ada temboknya. Ini kan pertama jadi satu kesatuan. Nanti kamu akan dipisah-pisah. Misalnya yang pertama ada bangun apa yang paling atas yang sebagai gentengnya? Bangun segitiga, benar. Kemudian setelah itu yang di bagian temboknya apa? Persegi 4, betul. Selanjutnya yang bagian pintunya setengah lingkaran, ya. Nah, kemudian yang terakhir ada jendelanya persegi 5. Nah, itu nak yang namanya dekomposisi. Nah, sekarang kalian akan dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Nah, silahkan dibaca dulu kelompoknya. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini. Silahkan untuk berpindah bersama teman kelompoknya. Nah, sekarang dikeluarkan alat bahan yang kemarin Pak Ari minta untuk bawa. Ada apa saja, nak? Gunting dan lem, betul. Ini adalah LKPD dekomposisi. Nah, ini gampang sekali. Nanti ada 2 lembar, masing-masing kelompok dapat 2 lembar. Lembar yang pertama berupa tabel yang harus diselesaikan menggunakan lembar kedua. Nanti lembar keduanya itu digunting, nak, digunting-gunting. Kemudian kira-kira bangun mana yang cocok dengan ini. Misalnya ini Pak Ari bagikan dulu LKPD-nya. Nih, silakan ditulis nama kelompoknya dulu, nama panggilan saja ya. Nah, coba diperhatikan. Ada 2 lembar, betul? Semuanya kebagian 2 lembar. Nah, tadi gimana caranya kalau ada suatu tugas dalam waktu singkat dan harus cepat selesai? Gimana kan berarti? Harus bekerja sama, betul. Sekarang silahkan bagi tugas. Ada yang tugasnya menulis, ada yang menggunting, ada yang menata, ada yang menempel. Nah, yang menggunting kalau bisa lebih dari 1 orang karena banyak yang harus digunting ya. Nah, sambil lihat gitu, sambil gunting yang mana yang diperlukan kira-kira. Betul. Nanti kamu kalau sudah digunting kasihkan ke Ridwan. Ridwan biar menata ya. Kamu yang melihat. Betul? Nah, tidak apa-apa dibuka aja nak ini. Ini kan bisa dipasang lagi nanti kalau sudah. Ini buka. Nah, ini dibagi 2 dulu nih, dibagi 2. Bagi 2 dulu ya. Nanti biar bisa dikerja sama siapa yang bagian yang gunting. Ini bagi deh gini. Tidak apa-apa ini dipotong, potong jadi 2 dulu. Nanti biar yang gunting lebih banyak. Yang bagian nulis sudah nah ini. Oh iya, betul. Nama kelompoknya kelompok berapa berarti? Ya, tulis kelompok 2 itu. Nah, dibuka saja nah ini dibuka saja. Ini ya, dibuka aja. Nah, Ini digunting, Bang. yang digunting yang di belakang, yang itu buat nempel. Jadi nanti ini kan digunting sama kamu. Di situ kan banyak bagian-bagiannya. Cocokkan yang mana yang diperlukan ditempel di sini. Boleh digunting, langsung gunting aja deh. Dibagi, misalnya mau dibagi 4, digunting satu-satu. Nanti siapa yang bagian menata nanti? Bersama-sama atau ada? Oh, bersama-sama menatanya. Oke. Sekarang fokus menggunting cuma ya. Ya, sip. Jangan sampai ada yang hilang ya itu. Nanti sampahnya dikumpulkan ya, jangan dibuang sembarangan. Oke, bagus. Kalau ada yang ditanyakan, boleh nanti Pak Ari mendekat ke kelompok masing-masing. Ada yang kurang guntingnya di tiap kelompok. Ini Pak Ari punya. Satu-satu ya, tiap kelompok ya. Nanti dikembalikan kalau sudah. Oh, ini sudah bawa sudah bagus.
tapi nak, yang dipakai itu saja. Iya, yang tidak dipakai tidak apa-apa dibuang. Sekarang, oh sudah ditata nak? Ya bagus, sekarang tinggal menempel ya. Sip. Ya betul. Nggak senyum bener. Tuh. Wah, sip. Lanjut Lil. Lanjut satu Lil. Akan menyampaikan. Ya, terus. Oh, terus gimana? Anak-anak mohon perhatiannya, konsentrasi. Siap, konsentrasi dimulai. Oke, perhatikan Pak Ari. Semuanya Pak Ari lihat sudah selesai mengerjakan dan bagus-bagus hasilnya. Tapi supaya kalian temennya bisa melihat hasil kerja kelompok kalian, Pak Ari minta kalian untuk maju satu persatu presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Sudah siap? Nah, silahkan untuk kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan soal nomor 3. Soal nomor 3 terdapat dua mendatang. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Kalian sudah mempresentasikan dengan bagus. Tadi hasilnya juga bagus-bagus. Sekarang Pak Ari minta semua lembar kerjanya dikumpulkan ke depan. Tadi kan sudah tugas kelompok. Sekarang tugasnya individu. Kalian akan mengerjakan secara mandiri soal evaluasi, ada 5 soal aja. Dari pembelajaran kita dan mulai tadi, apa saja yang kalian pelajari, silahkan kalian jawab di lembar evaluasi ini. Kerjakannya sendiri-sendiri ya, tidak boleh menyontek temennya ya. Ditulis dulu identitasnya, ada nama, ada nomor absen, dan kelas. Mengisinya pakai ballpoint apa pakai pen terserah, tidak apa-apa. Kalau ada ballpoint pakai ballpoint, kalau ada pensil pakai pensil juga tidak apa-apa. Yang penting tulisannya jelas, bisa dikerjakan sendiri-sendiri ya. Oke anak-anak, waktu diskusi sudah habis.
Jadi silahkan untuk masing-masing orang mengumpulkan lembar evaluasinya ke depan. Oke, silahkan kembali duduk di bangkunya masing-masing. Kemudian kita akan melakukan refleksi pembelajaran bersama apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, menyenangkan sekali. Kemudian bagian yang mana yang paling menantang buat kalian? Waktu ngerjakan soal. Waktu apa lagi? Presentasi. Waktu menyusun itu lagi ya. Apa saja yang sudah kalian dapatkan hari ini? Tentang kecerdasan artifisial. Apa lagi? Dekomposisi. Terus berpikir komputasional. Betul, bagus. Jadi banyak sekali yang kita dapatkan hari ini. Nah, kesimpulannya adalah hubungan antara kecerdasan artifisial dan berpikir komputasional itu sangat erat kaitannya. Karena dalam pengembangan AI dibutuhkan kemampuan berpikir komputasional untuk merancang solusi yang efisien. Untuk pembelajaran minggu depan, kalian akan belajar tentang prinsip yang kedua, yaitu pengenalan pola. Betul. Minggu depan kita akan bertemu lagi untuk mempelajari kecerdasan artifisial. Oke. Kurang lebihnya Pak Ari mohon maaf. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, silahkan ketua kelasnya diberi doa. Siap, kami siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahitawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Oke, sama-sama.